Inilah di antaranya perbedaan yang disebut dengan ulul uqul dengan ulul albab. Alhamdulillahilladzi damina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan saum pada bulan Ramadan. Dengan suatu harapan, mudah-mudahan saum Ramadan yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan di sisa hari bulan Ramadan tahun sekarang ini, saumnya bisa meraih berbagai macam keutamaan yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk keutamaannya adalah meraih maghfiratun, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwati iman, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengkaji suatu lafaz atau kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kita mungkin sering membaca ada yang disebut dengan kalimat al-bab, atau yang sering kita baca dengan kalimat ulul albab. Kalau yang disebut dengan kalimat al-bab itu merupakan bentuk kalimat jama'. Bentuk mufradnya adalah lubun. Lubun menunjukkan mufrad, adapun bentuk jamanya adalah al-bab. Apa yang disebut dengan kalimat lubun itu? Maka menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Al-Fadhul Quran halaman 466, yang disebut dengan al-lubu itu ialah al-aqlul khalisu minasyawaibi, akal yang bersih dari berbagai macam kotoran. Kalau kita memperhatikan dari bentuk ungkapan ini, ada kalimat al-aqlu. Ini menjadi bukti bahwa yang disebut dengan bentuk ukuran kalimat al-aqlu, akal, itu berbeda dengan al-lubu. Artinya, kata Imam Ar-Raghib, kalau yang disebut dengan al-aqlu itu belum tentu al-lubu. Tetapi kalau yang disebut dengan al-lubu itu pasti al-aqlu. Makanya untuk itu, kita bisa membedakan yang disebut dengan orang yang berakal atau yang disebut dengan al-aqlu mencapai pada tingkatan yang disebut dengan al-lubu, tapi ada juga orang yang menggunakan akalnya tapi tidak mencapai pada tingkatan al-lubu. Nah, untuk membedakannya itu melihat dari balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang ulul albab, yaitu orang-orang yang memiliki al-lubu. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 sampai 24. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim
wa ajwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Jannatu adnin, surga Aden. Yadkhulunaha, mereka itu akan masuk ke dalamnya. Siapa yang dimaksud dengan hak ini? Ulul albab, yaitu orang-orang yang memiliki lubbun. Wa man sholaha min abaihim, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan turunan-turunan mereka. Wal malaikah yadkhuluna alaihim, dan malaikat itu akan masuk kepada mereka min kulli bab, dari setiap pintu-pintu surga, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian disebabkan kesabaran kalian. Maka dari dalil ini memberikan suatu bentuk gambaran kalau yang ulul uqul, orang yang memiliki akal, belum tentu jadi penghuni jannatu adnin. Tetapi kalau orang-orang yang ulul albab pasti bisa masuk pada kategori jannatu adnin. Jadi untuk membedakannya, kalau orang-orang yang hanya menggunakan akal tidak mencapai pada tingkatan lubun, dalam pikirannya tidak ada niat untuk mewujudkan yang disebut dengan amalun sholihun. Tapi kalau orang-orang yang memiliki sifat lubun itu, akalnya akan digunakan bagaimana caranya agar apapun yang dilakukannya itu menjadi nilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melahirkan yang disebut dengan jannatu adnin, yaitu disediakannya surga Aden oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah diantaranya perbedaan yang disebut dengan ulul uqul dengan ulul albab. Kita bisa banyak melihat kisah-kisah di zaman para sahabat. Salah satunya kita mengenal yang disebut dengan Bilal, seorang hamba sahaya. Kemudian begitu pula dia memiliki majikan yang bernama Umayyah bin Khalaf. Berdasarkan ukuran kacamata keduniaan, maka Umayyah bin Khalaf ini masuk pada kategori ulul uqul, yaitu dia memiliki akal. Dia menggunakan akalnya sehingga dia menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang yang kaya. Karena dia itu masuk kategori orang yang terhormat di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Jadi berdasarkan ukuran ulul uqul, dia termasuk kategori orang yang lebih unggul dibandingkan dengan Bilal. Tetapi ternyata harkat derajatnya itu bisa dijatuhkan oleh Bilal di saat Bilal itu mampu meraih yang disebut dengan ulul albab. Maka Bilal itu menjadi orang yang memiliki ulul albab, ningkat dari ulul uqul menjadi ulul albab. Artinya, apapun yang dilakukan oleh Bilal, sehingga Bilal ini diangkat harkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah, sehingga Bilal belum meninggal dunia saja sudah dicanangkan oleh Allah menjadi ahli surga, menjadi jannatu adnin, penghuni surga Aden. Nah, kenapa seperti itu? Karena Bilal berusaha merubah pola pikirnya yang asalnya mungkin dia dihinakan oleh orang-orang Quraisy saat itu, tetapi setelah dia menggunakan yang disebut dengan ulul albab, mencapai tingkatan ulul albab, ternyata betul diangkat harkat derajatnya oleh umat Islam, menjadi muadzin pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika orang banyak yang adzan sekarang, itu Bilal akan kebagian jariahnya. Maka ini jadi bukti terangkat harkat derajatnya oleh Allah, bukan karena harta, diangkat harkat derajat bukan karena warna kulit, bukan karena kedudukannya, tetapi justru Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum.
Orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling takwa. Maka solusinya apa? Untuk bisa mencapai pada tingkatan ulul albab dari ulul uqul. Maka solusinya tidak ada lagi, kembalilah kepada apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang mungkin sering kita membaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Apa fungsi Quran itu? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda. Maka inilah salah satu solusinya. Kalau kita ingin memiliki yang disebut dengan ulul uqul, memiliki akal yang telah Allah titipkan kepada kita, melahirkan yang disebut dengan ulul albab, maka jangan bosan-bosan kita itu mempelajari Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan ini, manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Allah telah memberikan luang waktu yang begitu banyak kepada kita. Manfaatkan momen ini, walaupun ini mungkin memberikan sesuatu yang memberatkan pada diri kita. Kaitan dengan terjadinya ujian bagi orang yang beriman, kaitan dengan COVID-19 ini. Tapi kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk bisa lebih mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena berusaha dari ulul uqul menjadi ulul albab. Apabila sudah mencapai pada tingkatan ulul albab, kaitan atau hasil dari kajian Al-Quran, maka insya Allah kita semua akan memiliki sifat-sifat ulul albab sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah pada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ikhwatu iman rahimakumullah. Inilah diantaranya yang disebut dengan bentuk ungkapan ulul albab, atau yang disebut dengan kalimat lubun, bentuk jamannya albab. Artinya wajar kalau Imam Ar-Raghib menyatakan orang yang lub itu adalah orang yang memiliki akal yang bersih dari berbagai macam kotoran. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, ada bentuk kalimat al-lubbu itu adalah al-uqulus salimatu was-sohihah, yaitu akal yang selamat, akal yang sehat, akal yang bersih dari pikiran-pikiran yang negatif, tapi justru pikiran-pikirannya dipakai untuk beramal soleh. Makanya untuk itu nanti kita pada pertemuan yang selanjutnya akan membahas sifat-sifat apa yang akan muncul, amalan-amalan yang seperti apa yang akan kita amalkan kalau nanti kita sudah masuk pada kategori orang yang ulul albab. Insya Allah kita akan membahasnya pada kesempatan yang lainnya. Hadirin ikhwatu iman, itu saja dulu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini mampu terus mengkaji ayat-ayat Al-Quran agar masuk pada kategori ulul albab, sehingga kita menjadi penghuni surga Aden. Begitu pula turunan-turunan kita, pasangan-pasangan kita, orang tua kita, ajak mereka untuk terus mengkaji Al-Quran, agar bersama-sama seperti yang Allah gambarkan tadi di surga Aden, surga yang penuh dengan kenikmatan, ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.